Akta Terbit 1 tahun 2020. Sekaligus saya mahasiswa di bidang pendidikan ingin hadir pada saya sebagai maba pelajaran sejarah kebudayaan. Saya akan mengisi materi uji kinerja tentang Khulafaur Rasyidin cerminan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor induk saya 251110582. Saya uji kinerja saya di kelas 7, tepatnya di MTS NU Raja Singa di Desa Gelisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Mari. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Apakah memang semuanya masuk semua ya? Oke, saya akan panggil pertama, absen pertama yaitu Sabrina. Hadir. Oke. Sandi. Andika. Krisya. Randy. Hadir. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu akan mengulas sedikit dari sebelumnya tentang Abu Bakar ya. Abu Bakar kemarin masih ingat apa gelar dari Abu Bakar? Asid. Oke. Apa sih arti asidik itu? Jujur. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelumnya Ibu akan kurasi sedikit pembiasaan yang biasa kalian selalu diaplikasikan atau diterapkan di sekolah maupun di rumah ya. Boleh dilihat dulu meja kalian, apakah masih ada sampah yang berserakan ataukah sudah bersih. Silakan dimulai. Oke, tujuan pembelajaran hari ini kita dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ya, dimana kalian sudah beberapa kali Ibu sudah mengasih materi baik dari diskusi maupun kerja kelompok, ya, tentang materi sejarah kebudayaan Islam, sehingga sekarang yang kalian akan dapatkan mudah-mudahan itu bisa diterapkan pada keseharian kalian. Contoh, kita akan memasuki bab atau materi tentang cerminan atau sifat terbit ya, gitu. Sedikit saya akan mengulas pelajaran yang kemarin tentang Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau adalah sosok seorang yang jujur. Apa sih arti jujur itu? As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini adalah orang yang setia dengan kanjeng Nabi Muhammad. Beliau adalah orang sejati, ya. Akhirnya dia diberikan julukan As-Siddiq, yaitu orang yang jujur.
Pertanyaan yang kedua, kenapa Siddiq ya itu pantas diberikan kepada Abu Bakar? Karena orang yang telah mempercayai adanya hijrah dari, kita akan memasuki materi bab Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok yang tegas dan pemberani. Umar bin Khattab awalnya dia belum masuk Islam. Beliau masuk Islam itu ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari adiknya. Itu siapa? Fatimah apa Aisyah? Aisyah apa Fatimah? Hah? Aisyah. Jadi Umar bin Khattab itu ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dia bergetar hatinya. Ya. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan mau masuk Islam karena saya sudah berkeyakinan untuk masuk Islam. Akhirnya sudah dibayarkan sama Rasulullah. Akhirnya Umar menjadi takluk. Awalnya dia sifatnya yang pemberani dan tegas, tetap saja ketika sudah menghadapi Rasulullah sudah luluh hati, penurut, ya seperti itu. Terus yang dimiliki dari sifat-sifat Umar bin Khattab adalah orangnya adil. Ketika memimpin umatnya, orangnya adil, tidak pernah memandang miskin, kaya, tidak pernah yang namanya berpihak sama satu yang lebih. Contoh para bangsawan sama rakyat biasa, dia tidak pernah yang namanya membeda-bedakan. Ya. Yang kedua, orangnya tegas karena apa? Setiap keputusan yang diambil sama Umar bin Khattab selalu mencerminkan, mendengarkan umatnya. Sifat yang ketiga adalah rendah, di mana Umar bin Khattab ini tidak mencerminkan sama sekali sifat-sifat sombongnya. Ya, jadi Umar bin Khattab ini orang yang patut benar-benar kita tiru. Ya, jangan kamu sudah hebat, sudah pinter, menunjukkan saya pinter. Ya, itu sudah ketahuan ciri-ciri orang sombong. Nah, itu ciri yang ketiga. Yang keempat adalah orangnya zuhud. Tahu zuhud apa? Zuhud itu orang yang jauh dari kekayaan yang berlebihan. Ya, kalau kita kan biasanya melihat kalau udah kaya sedikit kita sudah pamer, ya sudah pamer apa namanya, gelang, kalung, ya enggak? Nah, tapi dari Umar bin Khattab sosoknya itu emang benar zuhud. Jadi barang-barang yang ada di dunia itu sudah dihapus. Jadi ini ya sudah akhirat saja. Ya. Sifat yang ke berapa? Nah, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Yang kelima ya? Oke, sorry ya. Yang kelima yaitu amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Ketika Umar bin Khattab memimpin, ya, umatnya itu orangnya selalu amanah, dapat dipercaya. Tidak membelok-belokkan di mana dia memimpin untuk peraturan seperti ini harus ditanamkan. Tapi kalau ada rakyatnya yang mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan dia atau terzalimi Umar bin Khattab, maka dia akan memutuskan karena orangnya selalu tegas dan tidak memandang siapapun, ya keluarganya, pokoknya dipandang semuanya seperti biasa. Ya. Sifat yang keenam yaitu peduli dan peka terhadap rakyat. Jadi kebutuhan rakyat, ya apapun rakyat, orang biasa, orang bangsawan, orang yang kaya raya pun tidak dibeda-bedakan, semuanya sama. Ya, kebutuhannya apa? Emang kalau dia nggak punya uang akan dikasih oleh Tuhan. Jadi Umar bin Khattab itu adalah orang yang benar-benar itu sehingga beliau dijuluki dengan Al-Faruq, yaitu pembeda dengan Amirul Mukminin. Ada dua gelar yang diberikan oleh Umar bin Khattab oleh Rasul
mungkin pembahasan kita hari ini ya, saya menarik kesimpulan dari pembahasan kita. Yang pertama, Umar bin Khattab adalah sosok yang memberani, tegas, amanah, jujur, ya, rendah hati dan tidak sombong. Dan orangnya juga orangnya termasuk zuhud juga, ya. Sehingga beliau menjadi pula pembeda atau al-faruq. Oke, sebelum beranjak kita ke diskusi ya, saya akan membahas materi yang tadi sebelumnya. Ibu akan memberikan kelompok diskusi bareng-bareng sama teman-teman kamu. Akan saya lihatkan video tentang kisah Umar bin Khattab. Berikut video. Tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai Videonya? Sebelum diskusi kelompok, coba tangannya digini, ya, biar nggak masuk. Gerak-gerakan, sudah. Sekarang masih ingat? Tepuk semangat. Ya, oke, dimulai ya. Tepuk semangat. Terima kasih. Udah? Nggak ngantuk lagi? Oke, sekarang saya akan memberikan tugas kelompok ya. A, B, C, dan D. Oke, kalian sudah berdiskusi kelompok ya. Ibu akan memanggil satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi yang kalian sudah peroleh, lihat dari video sama lihat dari video. Oke, silakan yang B masuk video. Filan Quran Al-Farud Telur. sifat Tuhan, adil, tegas, jujur, amanah, dan berani. Nama asli Umar bin Khattab. Baik. Umar bin Khattab bin Khalid bin Hamzah. Arti berkata berbeda. Wafat Umar 3 November 1944 Masehi, 23 Hijriah di Madinah. Oke, terima kasih. Simpulan Umar ada 2. Pertama, Al-Faruq yang artinya pembeda. Kedua adalah Amirul Mukminin yang artinya pemimpin orang-orang beriman. Sifat Umar adalah adil, tegas, jujur, amanah, dan berani. Nama asli Umar bin Abdul Zubair bin Abdul Uzza. Arti Al-Faruq adalah pembeda. Wafat Umar 3 November 644 Masehi di Madinah. Oke, kesimpulan untuk materi hari ini yaitu Umar bin Khattab, yang beliau adalah sosok yang patut kita hidup ya. Gelar beliau adalah seorang yang tegas, orang yang berani dan tegas, ya, orang yang sungguh, ya, orang yang adil, dan orang yang amanah, ya. Sehingga mudah-mudahan kita belajar di hari ini, ya, kita bisa mengaplikasikan, kita bisa meniru sifat-sifat baik beliau. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semuanya belajar sejarah, bisa memahami ya tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu berpesan sedikit kepada kalian, lebih semangat lagi dalam belajar. Walaupun kita hari ini materinya hanya satu bab yaitu Umar bin Khattab, ya, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan sifat kita lebih amanah, lebih tidak sombong, ya.
orang yang bisa kita percaya. Oke, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.